Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliarni dengan NIM 4412301065 dari kelas Kapal C3 Pagi, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, mata kuliah Mekanika Teknik dengan dosen pengampu Ibu Mega Gemala ST MSI. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal tentang statika benda tegar dengan gaya gesekan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu statika benda tegar. Perhatikan gambar berikut. Di gambar tersebut terdapat balok AB dengan panjang 5 meter dan BZ 1 meter. Z merupakan titik berat balok. Pertanyaannya, jika berat balok 100 Newton, maka berapa berat beban C? Langsung saja, diketahui panjang AB sama dengan 5 meter, panjang AZ sama dengan 4 meter. Ini seperti ini. Dari sini A dengan B itu 5 meter. AZ dari sini sampai sini itu 4 meter. Nah, WAB-nya itu berat balok sama dengan 100 Newton. Nih di soal ini. Ditanyanya C, berat beban C ini. Nah, dengan cara penyelesaiannya, di situ kita harus melakukan dengan syarat kesetimbangan benda tegar atau sigma T sama dengan 0. Yang pertama, kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini. Yang pertama, B ke arah atas, dan C dan Z ini WAB ke arah bawah. Lanjut. Nih. Jika sudah menentukan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada gambar ini, lanjut kita akan menentukan besar momen gaya akibat beban C apabila porosnya berada di A. Tau C sama dengan WC dikali LAB. TC sama dengan WC dikali 5. Berlawanan arah jarum jam. Langsung ke C. Menentukan gaya akibat dari berat balok. Maka tau AB sama dengan WAB dikali LAZ, panjang AZ, atau jarak AZ ya. Maka tau AB sama dengan 100 dikali 4. Tau AB-nya sama dengan min 400. Di sini kenapa ini min 400? Karena AB-nya ini searah jarum jam, seperti ini. Nah, dia searah jarum jam. Sedangkan WC-nya itu dia berlawanan dari arah jarum jam, maka dia positif. Seperti itu. Lanjut ke selanjutnya, kita di sini akan memasukkan berat beban C atau mencari WC-nya. Menghitung kesetimbangan benda tegar. Diketahui TC-nya sama dengan WC dikali 5. Tau AB-nya sama dengan min 400. Dengan cara penyelesaiannya, sebentar. Penyelesaiannya, tau C ditambah TAB sama dengan 0. WC dikali 5. Ini dia min 400 karena tau AB-nya min 400, jadi dia dikurang 400 sama dengan 0. Maka WC dikali 5 sama dengan 400. Maka WC sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80 Newton. Jadi, berat beban C adalah 80 Newton. Selanjutnya, kita akan
Selanjutnya kita akan ke soal gaya gesekan. Sebuah balok 10 kg diam di atas lantai dasar. Koefisien gesekan statis nu S sama dengan 0,4 dan koefisien gesekan kinetis nu K sama dengan 0,3. Tentukan gaya gesekan yang bekerja pada balok jika gaya luar F diberikan dalam arah horizontal sebesar A 0 Newton, B 20 Newton, C sama dengan 42 Newton. Nah, di sini saya sudah membuat gambarnya, yaitu di mana F besar ini dia gaya keluar. Sedangkan gaya normal ke arah atas itu Newtonnya, sedangkan F kecil ini dia gaya geseknya. Sedangkan W dia gaya gravitasi. Langsung saja, di sini kita menentukan gaya gesek maksimalnya. Rumusnya seperti ini. Fs max sama dengan nu s dikali Newton. Fs max sama dengan 0,4 dikali 100 Newton. Sebelum itu, kenapa ini bisa 100 Newton? Karena di sini kita mencari besaran pada gaya normalnya terlebih dahulu, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Maka N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan massa kali gravitasi. N sama dengan 10 kali 10. N-nya sama dengan 100 Newton. Nah, jadi di sini langsung N Newtonnya itu sama dengan 100. Jadi Fs max sama dengan 0,4 dikali 100 sama dengan 40 Newton. 40 Newton ini. Lalu selanjutnya kita mencari beban gaya yang bekerja pada 0 Newton sama dengan A sama dengan sigma Fx sama dengan 0. F besar atau gaya luar yang diberikan dikurang dengan gaya gesekan sama dengan 0. F sama dengan F kecil. F kecil sama dengan F besar. F kecil sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari nilai B-nya atau 20 Newtonnya. B sama dengan F atau gaya luar sebesar 20 Newton sama dengan gaya gesekan sama dengan gaya luar atau F besar. F kecil sama dengan 20 Newton. Di sini kenapa dia gaya geseknya tetap 20? Karena dia di sini sigma Fx-nya sama dengan 0. Jadi gaya benda tersebut masih dalam keadaan diam. Jadi dia tetap sama nilainya. Yang C, pada resultan gaya 42 Newton. Di sini kita menggunakan hukum Newton 2 karena dia gaya maksimumnya itu 40, sedangkan dia gaya yang diberikan sama dengan 42 Newton. Jadi dia di sini tidak menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Maka kita menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Lalu Fk sama dengan nu K dikali Newton. Fk di sini sama dengan nu K sama dengan 0,3. Lalu
dikali 100 Newton. Maka Fk sama dengan 30 Newton. Di sini kita juga menggunakan gaya gesek kinetis. Mengapa? Karena benda sudah bergerak. Karena dia sudah melewati F maksimumnya atau maksimalnya. Jadi di sini kita menggunakan gaya kinetis.